Woi milenial, generasi 80-90-an, sadar nggak sih kita itu sudah bukan anak-anak kecil lagi. Sekarang umur kita tuh sudah di 30-an, bahkan ada yang 40-an. Dan masih belum siap pensiun. Nih ya, realitanya nih, pensiun zaman kita nanti itu nggak cukup loh dengan 1 atau 2 miliar. Kita bisa butuh minimal 5 miliar loh buat hidup layak sampai tua nanti. Gak percaya? Yuk tonton video ini sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Banyak orang mengira pensiun itu butuhnya berapa sih? 500 juta cukup, atau mungkin 2M lah paling banyak, cukup lah. Yes, betul. Cukup untuk pensiun di tahun 2020 sampai 2030-an. Malah cukup banget. Tapi kalau kita pensiunnya masih di tahun 2040-an, 2040 loh ya, angka itu nggak cukup. Kenapa? Kali ini aku mau buka mata kamu supaya video ini bisa menjadi early warning. Jangan sampai kita yang generasi milenial telat sadar, telat menyiapkan pensiun, dan nanti ujung-ujungnya malah menyusahkan anak-anak kita saat nanti kita pensiun. Nah, di video ini aku mau bahas 3 hal. 1, tahun berapa sih kita tuh pensiun? Dan di usia berapa? Kedua, butuh berapa nih buat pensiun? Dan yang ketiga, gimana caranya nyiapin pensiun? Saya yakin ada beberapa orang yang bilang, Vin, gue mau kerja sampai nanti, sampai usia 70, sampai 80, sampai maut memanggil gitu. Tunggu dulu. Yes, kamu semangatnya mau kerja. Tapi badan kamu, otot kamu, tulang-tulang kamu, dan lain sebagainya, nggak bisa begitu. So, makanya siapin dulu dana pensiunnya. Kita mulai. Menurut kamu nih ya, generasi milenial, orang-orang yang lahir di tahun 1980-an sampai tahun 1996, seusia saya. Usia berapa sih kamu itu akan pensiun? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Thank you ya. Kalau kamu jawabannya di usia 56 tahun, bisa jadi itu 50% benar. Kenapa? Emang benar. Saat ini, mayoritas perusahaan di Indonesia memperlakukan usia pensiun adalah 56 tahun. Bahkan kami di Finansialku pun sering mengisi training masa persiapan pensiun untuk orang-orang yang sudah di usia 50-an. Tapi tahukah kamu, ada aturan dari peraturan pemerintah mengenai usia pensiun. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, usia pensiun itu bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya. Dimulai dari tahun 2019 itu usianya 57, 2022 jadi 58 tahun, dan tahun ini, tahun 2025, itu sudah di 59 tahun. Jadi seandainya usia pensiun di tahun 2025 ini adalah 59 tahun, maka ujung dari generasi milenial, itu orang-orang yang lahir di tahun 1980-1981, itu akan pensiun di tahun 2045-2046. Di usia 65 tahun. Supaya kamu nggak ribet ngitungnya, ini aku sudah buatin tabelnya. Oke? Kamu boleh pause dulu videonya dan screenshot. Cara bacanya gini. Misal, kamu kelahiran tahun 1985. Berarti di tahun 2025 ini, usia kamu sekarang adalah 40 tahun. Betul ya? Kalau menurut aturan PP nomor 45 tahun 2015, maka usia pensiunmu adalah 65 tahun. Dan kamu akan berusia 65 tahun pada tahun 2050. Oke, sampai sini dapat ya. Kita geser tabel kanan ya. Tapi kalau nih ya, perusahaan tempat kamu kerja ini ngotot nih usia pensiun 56 tahun, maka kamu akan pensiun pada tahun 2041. Oke, paham ya? Tenang, ini yang kelahiran tahun 90-an juga ada kok, nih. Oke, coba kamu pause dan screenshot dulu ya. Sekali lagi nih, misal, saat ini kamu kelahiran tahun 1993. Jadi, sekarang ini, di tahun 2025, usia kamu tuh adalah 32 tahun. Nah, kalau menurut aturan PP nomor 45 tahun 2015, maka usia pensiunmu juga di usia 65 tahun. Kamu akan berusia 65 tahun pada nanti, tahun 2058. Tapi, sekali lagi ya, kalau tempat perusahaanmu kerja itu ngotot, usia pensiun 56 tahun aja, kamu akan pensiun di tahun 2049. So, sampai sini nih ya, udah pada tahu belum usia pensiun dan tahun berapa pensiun kamu? Kalau sudah, boleh kasih like-nya dulu dong. Thank you ya. Oke, pertanyaan berikutnya, butuh berapa sih buat pensiun? Yuk, kita bahas.
Menurut kamu nih ya, seandainya ada orang pensiun di tahun 2025 di kotamu, oke, di tempat kotamu, yang Jakarta berarti di Jakarta, yang di Semarang, Surabaya, dan seterusnya. Kira-kira butuh modal pensiun berapa ya? Oke, asumsikan aja ini modal yang didapat sekaligus. Apakah cukup 500 juta? Apakah 1-2 miliar rupiah? Atau bahkan lebih dari 2 miliar rupiah. Kita asumsikan, misal jika ada orang pensiun di Jakarta tahun 2025, itu butuh modal 1M. Oke, 2025 ya. Kira-kira kalau usia pensiunnya kita itu 1M jadi berapa sih? Nah, sekali lagi kamu bisa pause dulu videonya, ya. Misal tahun ini 2025, buat pensiun 1M nih. Kalau kamu pensiun di tahun 2048, itu butuhnya 3,8 miliar rupiah. Asumsinya inflasi 6% ya guys. Udah tahu belum? Kira-kira butuh modal pensiun berapa? Jangan mikir ya. Nanti saat pensiun tahun 2048, saya punya uang 1 atau 2 miliar, dan itu sudah berasa mewah banget gitu. Tunggu. Jangan sampai bias lagi. Kayak zaman dulu nih ya, pas nonton sinetron nih kan, rumah tuh 1 miliar tuh yang wah mewah banget gitu. Terus cita-citanya pengen punya rumah 1 miliar gitu. Gantian kita sudah gede, udah kerja, ketika kita lihat, rumah 1 miliar tuh rumah yang bagus sih. Tapi bukannya mewah banget yang tangganya melingkar-melingkar gitu kan. Oke, so last question. Ngumpulin uangnya gimana caranya? Ya kerjalah. Mau kerja, mulai merencanakan dana pensiun, investasi. Kalau modalnya belum cukup gede, katakanlah belum bisa sampai ratusan juta gitu ya, kamu bisa fokus ke investasi-investasi yang bisa menghasilkan pertumbuhan modal atau capital gain. Contohnya nih, di Indonesia tuh banyak loh investasi saham-saham yang value investing. Ada 2 contoh penjelasannya. Nih, video yang pertama kamu bisa lihat deh. Rahasia dibalik kenaikan saham SCMA 3 kali lipat ya. Dan satu lagi, bagaimana saham ini bisa naik 100%? Ini rahasianya. Kamu coba tonton deh percakapanku dengan Korifan. Atau kamu bisa masuk ke reksadana. Jika kamu sudah punya modal ratusan juta, atau mungkin bisa lebih, bisa sampai 1 miliar, coba deh kamu pikirkan yang namanya dividen stock. Di Indonesia itu banyak banget loh perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dengan keuntungan 8-12% per tahun. Nih videonya. Gaji habis, dividen jalan terus, strategi saham buat pensiunan. Nih guys ya, coba kamu pikirin. Kalau kamu punya investasi atau katakanlah punya saham yang bagi dividen 10% setiap tahun. Ya. Nah, dalam 10 tahun ke depan, ya, itu berarti dividen yang kamu dapat itu kurang lebih 100%. Artinya kamu sudah balik modal. Ya kan? Kira-kira kamu pikirin deh, kalau kamu punya perusahaan yang sudah balik modal, itu bisa dipakai nggak jadi bekal pensiun? Pikirin ya. Di Finansialku itu tuh rutin, setahun sekali itu ada kelas persiapan perencanaan pensiun buat publik. Nah, kalau kamu mau tahu tanggal terdekatnya, kamu bisa hubungi tim admin di Finansialku, oke? Oh ya, mau infoin aja, seandainya kamu ingin merencanakan pensiun, tetapi butuh teman diskusi atau mungkin juga advisor, kamu bisa ngobrol bersama perencana keuangan di Finansialku. Jika tertarik untuk tahu atau ingin diskusi, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan pensiun.